Kapolda, Kejaksaan, dan BNN. Dan tadi teman-teman fokus pada isu yang terkini, yaitu adalah bagaimana pemberantasan judi online. Dan tadi saya juga bertanya kepada Kejaksaan tentang viral dari anggota Kejaksaan sendiri, dan sudah disampaikan, dan akhirnya saya paham, maksud dan tujuan Kejaksaan menyidangkan anak buahnya itu karena ada faktor yang sangat berat. Jadi untuk itu Kejaksaan saya sampaikan lebih cepat lebih baik untuk bersikap agar tidak terlama-lama. Karena mekanismenya ada aturannya, maka melalui mekanisme itulah proses untuk menyidangkan dari staf di Kejaksaan. Dan Pak Kapolda juga tadi menyampaikan teman-teman fokus kepada pemberantasan judi online, yang dimana tadi kalau lihat laporan Kapolda itu sangat drastis, mungkin 300% kenaikan daripada perkara judi online. Dan kita berharap Mabes Polri dan PPATK dalam hal ini bisa lakukan sesuatu yang bisa menjerat mereka, dalam tanda kutip menjerat adalah supaya meredam dari kegiatan judi online ini, transaksinya diblokir. Kan kelihatan tuh. Nah, tapi kan sekarang Mabes Polri itu kan nggak bisa langsung, dan PPATK kan nggak bisa langsung untuk memblokir. Tapi kemarin di rapat kerja di Komisi 3, kita sudah sampaikan untuk bekerja sama menyikapi perintah Pak Presiden Pak Prabowo untuk memberantas judi online secara menyeluruh. Nah, tapi kita apresiasi atas yang dilakukan Pak Kapolri, bila mana dia terlibat dia akan mundur. Nah, kita berharap Kapolda, terutama Kapolda Sumut juga berantas sedemikian rupa untuk meminimalisir terkait transaksi judi online. Kalau enggak, kita kasihan mereka-mereka yang pemain kecil yang 5.000 perak, 10.000 perak sampai minjem dan berperkara, dan akhirnya ada orang gila yang tiba-tiba karena posisi dengan permainan judi online. Demikian. Pak, terakhir mengenai narkoba, Pak, kenapa di Sumut tidak habis-habis, Pak? Itu gimana sih, Pak? Nah, narkoba, judi online, produk yang sama, tidak akan punah di dunia manapun. Tapi minimal kita meminimalisir. Nah, Kepala BNNP juga menyampaikan tadi, apapun ceritanya yang ditindak, dia pasti akan terus ada. Tapi minimal menjaga untuk tidak berkembang lebih besar. Maka itu kita meminimalisir apa yang terjadi di daerah Polda Sumut. Dan mudah-mudahan para bapak-bapak ini adalah memimpin dengan segala upaya untuk meminimalisir apa yang terjadi di Sumut. Pak, kalau di Jakarta kan Pak, staf-staf kementerian justru yang harusnya bertugas menjaga soal judi online ini justru terlibat menjadi bahagian di dalamnya. Kalau Komisi 3 melihatnya di berbagai tempat, aparat seperti apa, Pak? Ya, sama. Semua kementerian, karena ini produk baru kekuasaan dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, kita berharap kementerian ini bisa dianulir bersih-bersih dalam segala aktivitas yang ada. Tapi kalau ada kementerian sebelumnya yang sebelumnya melakukan tindak pidana, dugaan tindak pidana, maka Mabes Polri nggak usah takut-takut. Sikapi siapa yang perlu diperiksa, dan memang kalau untuk ditindak tegas perkara pidananya, kenapa nggak cepat aja? Jangan cuma menelantarkan informasi katanya ini patut diduga, ini patut diduga. Nah, kita minta bahwa keseriusan Kapolri dalam menyikapi ada dugaan dalam kementerian yang harus dilakukan, saya rasa segera saja, supaya jangan terbengkalai gitu informasinya. Gitu. Transaksinya belum kelihatan, tapi total transaksi di Indonesia itu 400 triliun. Bayangin, transaksi di Indonesia 400 triliun 2024. Nah, untuk Sumut sendiri kita belum tahu. Pak, sedikit tanggapannya terkait kerusuhan yang di Cibubur kemarin, Pak, yang melibatkan anggota TNI. Maksudnya apa? Enggak, itu kan biar diselesaikan sama TNI sendiri. Nah, kita masih menunggu bagaimana prosesinya. Kita berharap kan gini, rakyat kita ini kadang arogansinya muncul. Karena apa? Narkoba, minum. Yang disalahin sekarang ini kebanyakan ya TNI, polisi, dan para pejabatnya. Tapi kita kan nggak tahu rakyat itu melakukan sesuatu merugikan siapa. Dihimbau tapi nggak merasa dia salah. Akhirnya melakukan sesuatu, dan unjuk inilah sebenarnya yang dilakukan oleh para pihak. Jadi rakyat juga jangan semena-mena, nggak boleh. Tapi kalau dilakukan semena-mena nggak mau. Seolah-olah institusi menganiaya, menzolimi.
Padahal sebaliknya, rakyatnya kadang nggak sepaham dan nggak ngerti sok-sokan, arogan, sok kuat, sok preman. Nah makanya dibikin premanisme balik, dia kewalahan. Nah itu terkadang kita butuh informasi yang tepat dari TNI-nya nanti. Ya, terima kasih. Wes, mau Jumatan.